Saya kesini dapat tugas yang tidak sederhana, teman-teman semua. Karena tugasnya itu adalah merawat nalar Bung Hatta. Betul tidak, teman-teman? Judulnya ya, merawat nalar Bung Hatta, meneguhkan etika, rasionalitas, dan kepemimpinan berbasis ide, berbasis gagasan. Jadi saya ingin sampaikan terima kasih atas undangannya. Dan kampus ini bukan sekedar nama, tapi ini janji intelektual. Kenapa janji intelektual? Karena pakai nama Bung Hatta. Pakai nama Bung Hatta. Kalau ini tidak pakai nama Bung Hatta, Anda tidak punya tanggung jawab moral itu. Sekarang pakai nama Bung Hatta. Apapun yang Anda kerjakan, nama Universitas Bung Hatta itu nempel di situ, bukan? Karena itu berarti kita harus pakai standar kejernihannya Bung Hatta, standar kejujurannya Bung Hatta, standar integritas Bung Hatta. Nah, banyak orang yang mengagumi Bung Hatta itu sebagai apa? Sebagai proklamator. Betul tidak? Bapak koperasi. Betul kan? Dan kita semua tahu nih, orang yang berintegritas. Karena itulah orang percaya sama Bung Hatta. Nah, hari ini saya ingin ajak semua untuk melihat Bung Hatta dari perspektif yang jarang dibahas. Bung Hatta sebagai penjaga nalar bangsa. Kalau tadi kita bicara menjaga nalar Bung Hatta itu sebagai apa? Penjaga nalar bangsa. Kenapa hari ini penting? Hari ini kita sering kekurangan 3 hal sekaligus. Etika yang tegas kita kurang, betul tidak? Penalaran yang jernih sering kurang. Kemudian sering kita ini menyaksikan kepemimpinan yang tidak datang dengan ide. Padahal kita tahu kepemimpinan itu bukan mesin. Kepemimpinan itu harus datang dengan ide. Nah, lalu tadi Bunga memberikan pertanyaan. Bung Hatta itu kan hidup di era masa lalu. Sekarang kita hidup di era masa kini. Apa yang kita bisa pelajari dari Bung Hatta dulu dan sekarang? Gini teman-teman, Bung Hatta hidup di masa penjajahan, tapi pikiran Bung Hatta tidak pernah jadi pikiran orang yang terjajah. Boleh tepuk tangan buat Bung Hatta. Dia belajar, dia berdebat, bahkan dia diasingkan sekalipun tetap pikirannya tidak terjajah. Dan yang menarik, dia tetap membaca. Situasi memang boleh sulit, tapi nalar jangan ikut kalah. Memang dia hidup di dalam era penjajahan, tapi nalarnya tidak pernah ikut terjajah. Dia bukan tipe pemimpin yang sekedar mau tepuk tangan, tapi dia tipe pemimpin yang suka apa? Ketelitian. Betul tidak? Kejujuran dan keseimbangan antara akal dan moral. Seimbang itu akal dan moral. Karena itu ada ucapan Bung Hatta yang relevan di sini. Katanya begini, saya rela di penjara asalkan dengan buku. Karena dengan buku saya merasakan bebas. Ruang penjara itu tidak seperti kungkungan ketika dia memegang buku, karena dengan buku dia merasakan kebebasan untuk berpikir. Ini adalah kalimat dari seseorang yang percaya bahwa kemerdekaan itu dimulainya dari pikiran. Kemerdekaan itu bukan soal fisik saja, kemerdekaan dimulai dengan pikiran. Kalau pikirannya tergadai, maka kemerdekaannya semu. Walaupun fisiknya merdeka, tapi kalau pikirannya terbelenggu, kemerdekaan menjadi semu. Jadi kalau kita bicara tentang merawat nalar Bung Hatta hari ini artinya apa? Jangan biarkan politik, jangan biarkan bisnis, jangan biarkan kepentingan-kepentingan jangka pendek merusak cara kita menimbang benar dan salah, untung dan rugi. Jangan sampai mengubah itu. Nah, dalam konteks itu saya akan sampaikan 5 pilar nih.
5 pilar terkait dengan refleksi atas Bung Hatta. Bung Hatta itu, yang pertama nih, soal etika. Politik sebagai amanah, bukan sebagai aktivitas komersial. Politik tidak diperdagangkan. Politik sebagai amanah, bukan komoditas. Itu nomor 1, etika. Bung Hatta punya etika yang sangat keras ini soal integritas. Bagi Bung Hatta, yang namanya kekuasaan, yang namanya kewenangan itu dititipkan, bukan dimiliki. Beda ya. Sering nggak kita melihat sekarang orang terima kekuasaan merasanya memiliki kekuasaan? Iya kan? Ini titipan, nanti dibalikin lagi. Nah, Bung Hatta itu melihat konteks etika di sini. Ini bukan sopan santun, basa-basi. Etika adalah cara kita mengambil keputusan ketika tak ada yang melihat. Itu etika itu. Bagaimana kita mengambil keputusan saat orang tidak melihat, itu etika. Nah, banyak masalah di Republik ini hari ini. Banyak masalah. Proyek yang tergesa-gesa, belanja negara yang tidak prioritas, betul tidak? Orang yang diberi jabatan tidak tepat, betul. Uang rakyat dipakai untuk proyek mercusuar yang tak jelas manfaatnya, betul ya? Itu bukan masalah teknis, teman-teman, tapi ini masalah etika mengambil keputusan. Kalau Bung Hatta ada, maka nalar Bung Hatta kira-kira akan berbilang begini. Akan bertanya kira-kira Bung Hatta, apakah keputusan itu betul-betul untuk rakyat? Atau itu hanya untuk segelintir orang? Ini kalau ada Bung Hatta, pertanyaan itu kira-kira. Dan Bung Hatta ini percaya pada kemerdekaan yang bermoral. Jadi, bukan bebas tanpa batas, tapi bebas yang sadar tanggung jawab. Dan Bung Hatta mengajarkan kepada kita boleh beda pilihan politik, tapi etika pelayanan publik tidak boleh ikut berubah. Perbedaan tidak kemudian menutup. Kenapa sih? Kita sering menyaksikan ketika memilih oposisi, sudah banyak mengalami ke bank dan bisa dapat kredit, acara sulit pinjam ruangan, bikin kegiatan dihambat, pergi-pergi diikuti intel. Loh, itu kan menggambarkan bahwa beda pilihan politik ada konsekuensi negatif. Loh, bukankah itu harus dihargai? Pelayanan tidak boleh dibedakan, betul tidak? Nah, ini etika yang diajarkan Bung Hatta. Dan yang bicara seperti ini bukan hanya Bung Hatta. Bung Hatta ini segaris dengan apa yang dikatakan oleh Gandhi yang bicara satyagraha, Natsir yang bicara tentang keikhlasan dalam pelayanan. Jadi Hatta itu berdiri di barisan orang-orang yang memandang politik sebagai ekspresi moral. Politik sebagai ekspresi moral. Itu pilar pertama. Sekarang pilar kedua. Apa pilar kedua Bung Hatta? Rasionalitas. Kebijakan itu harus bisa dijelaskan. Bung Hatta itu kalau dilihat sarjananya berdasarkan kuliahnya, sarjana apa dia? Sarjana ekonomi. Bung Hatta itu ekonom. Ekonom itu artinya apa? Artinya dia percaya pada perhitungan, percaya pada nalar, percaya pada kejelasan alasan. Di dalam semua keputusan, seorang ekonom pasti menghitung, betul tidak? Nah, karena itu kebijakan bagi seorang ekonom nih, seperti Bung Hatta, harus dijelaskan mengapa kita melakukan ini, mengapa kita memutuskan ini, siapa yang diuntungkan, siapa yang menanggung biaya, siapa yang dirugikan. Pertanyaan-pertanyaan itu menggambarkan adanya rasionalitas. Kalau kebijakan tidak bisa dijelaskan, maka
itu sesungguhnya keputusan yang tidak mengandalkan kepada data dan rasio dan selera, dan hanya mengandalkan pada selera, dan mudah berubah karena selera. Nah, hari-hari ini kita merasakan apa yang kita sadari ini. UKT mahal, biaya kuliah mahal, kebutuhan pokok mahal, biaya hidup mahal, lapangan kerja sulit, proyek negara banyak, gampang, uangnya gede. Tapi pertanyaannya, proyek-proyek besar itu dirasakan rakyat banyak tidak? Di sini kalau ada Bung Hatta, rasionalitas pasti akan muncul. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang manfaatnya dirasakan oleh rakyat banyak. Bukan hanya megah dalam laporan, tapi menyediakan lapangan kerja, membuat rumah tangga lebih sejahtera. Di satu sisi, Bung Hatta menekankan demokrasi ekonomi, bukan ekonomi yang diserahkan seluruhnya kepada pasar, tapi juga bukan ekonomi yang dimonopoli oleh negara. Dia mencari titik rasional. Apa itu? Peran negara yang kuat, sekaligus ruang bagi rakyat untuk partisipasi. Di Eropa sana, teman-teman sekalian, ada tokoh-tokoh seperti Willy Brandt, atau kemudian model ekonomi Skandinavia, welfare state yang menyeimbangkan pasar dan perlindungan sosial. Itu hari ini banyak dibahas. Kalau kita lihat pikiran Bung Hatta dulu, Bung Hatta sudah berbicara dengan nada serupa sejak sebelum Republik ini didirikan. Beliau mengatakan ya kemajuan, ya kesejahteraan, tapi juga keadilan jangan ditinggalkan. Bagaimana pasar berkembang, tapi juga pasar yang berkeadilan. Pasar yang bukan hanya bebas, tapi juga yang berkeadilan. Free and fair market. Banyak yang mengandalkan free market atau state economy. Beliau mengusulkan adalah free and fair, bebas tapi berkeadilan. Nah, itu pilar kedua. Sekarang pilar ketiga. Tadi etika, yang kedua rasional, yang ketiga, pilar ketiganya adalah kepemimpinan berbasis ide, berbasis gagasan. Bung Hatta ini bukan sekedar pemimpin yang berada di panggung tanpa ide, tapi beliau berada di panggung dengan membawa dan memimpin gagasan. Hari-hari ini kita sering menyaksikan naik ke panggung, tepuk tangan banyak, tapi gagasan nggak ada. Betul kan? Hari ini banyak yang ingin dapat dukungan cepat dengan cara semata-mata menyenangkan, semata-mata menghibur. Pertanyaannya, gagasannya mana? Idenya apa? Nah, kita semua menginginkan, seperti pelajaran dari Bung Hatta, membangun dengan pijakan pikiran yang jelas. Dan kalau kepemimpinan berbasis pada ide, minimal ada 3 cirinya, minimal. 1, dia pasti berangkat dari masalah nyata di masyarakat. Misalnya hari ini kemiskinan, ketimpangan, kesempatan kerja, biaya pendidikan, akses kesehatan, contohnya itu. Maka gagasannya berangkat dari kenyataan itu. Yang kedua, gagasan itu diterjemahkan jadi kebijakan yang masuk akal. Dan yang ketiga, kebijakan itu diwujudkan dalam narasi yang bisa ditangkap orang banyak. Jadi kalau kita lihat ya dalam tradisi mereka, generasi itu ada kebetulan banyak nama-nama itu dari anak Minang, iya kan? Ada Bung Hatta, ada Bung Sahrir, ada time lebih seniornya lagi Agus Salim. Dan kalau di dunia ada Mandela, ada Lee Kuan Yew. Mereka bisa jadi beda gaya, tapi mereka sama-sama memimpin dengan kerangka pikir. Dan Hatta itu berada di kelompok itu. Dan Hatta itu bukan yang bergaya meletup-letup,
tampilannya tenang, tapi pikirannya konsisten. Dan yang penting lagi, ini penting buat mahasiswa nih. Bung Hatta memberikan contoh menjadi pemimpin mahasiswa. Dia kan pemimpin perhimpunan Indonesia, bukan? Ketika di Belanda, dia menjadi pemimpin mahasiswa yang membawa gagasan. Dia tidak meneriakkan dengan suara lantang. Dia tidak bisa teriak-teriak, tapi karena pikirannya Belanda gentar. Betul tidak? Jangan sampai kita sekarang lantang suaranya, pikirannya tak lantang. Jangan lantang suaranya, kosong ini. Ini buat pemimpin muda, pemimpin mahasiswa, ikut ini Bung Hatta. Penuh gagasan, dan dia menjadi kekuatan yang dahsyat. Tak selalu harus nyaring suaranya, tapi harus cerdas dan tajam pikirannya. Nah, Indonesia ke depan saya rasa lebih banyak lagi perlu pemimpin dengan ide, dengan gagasan. Karena kekuatan kompetisi ke depan adalah kompetisi gagasan, bukan hanya kompetisi ketokohan. Pada akhirnya gagasan mencari. Nah, jadi teman-teman sekalian, menyambungkan dengan situasi sekarang, masyarakat hari ini berada di dalam kondisi tekanan ekonomi. Merasa nggak tekanan ekonomi itu? Apa misalnya? Harga-harga naik, ongkos hidup naik, kesenjangan antar daerah melebar, ya naik juga boleh. Dan ada sering muncul perasaan negara belum hadir secara merata. Ada daerah-daerah yang negara hadir, ada daerah-daerah yang negara absen, belum hadir. Di sisi lain kita juga melihat politik ini makin mahal. Bahkan jabatan juga makin politis sekarang. Dan ruang kebebasan publik seringkali terbatas. Ini persis di mana nalar Bung Hatta justru harus dirawat supaya keputusan negara kembali pada kepentingan rakyat. Jadi Bung Hatta mengingatkan pada waktu itu, kemerdekaan bukan sekedar bebas dari penjajah asing, tapi kemerdekaan adalah terlepas dari kesewenang-wenangan baru. Kita tidak boleh membiarkan itu semua. Jadi kalau hari-hari ini mahasiswa menyaksikan ada banyak proyek-proyek besar, ada kebijakan besar, ada badan-badan baru, maka pinjam cara berpikir Bung Hatta. Lalu beri pertanyaan, apakah hal-hal itu membuat rakyat kecil ikut maju? Apakah anak muda punya ruang bertumbuh? Apakah daerah luar-luar ikut tumbuh seperti luar Jawa, seperti Sumatera, dan pelosok-pelosok lain? Kalau jawabnya belum, berarti kita belum sepenuhnya mengikuti nalar berpikir Bung Hatta. Dan ini mengingatkan itu bukan berarti memusuhi ya. Mengingatkan itu artinya kita sama-sama cinta pada Republik dan ingin arah Republik ini seperti arah para pendirinya, yang salah satu pendiri utamanya adalah Bung Hatta. Nah sekarang teman-teman semua yang di kampus, Bung Hatta ini intelektual publik, orang yang berpikir, orang yang menulis, orang yang hidup untuk masyarakat. Karena itu kami berharap kampus harus jadi pabrik nalar, bukan pabrik ijazah. Jangan sampai kampus sekedar pabrik ijazah yang lulusannya nanti akan menjajakan ilmu yang dimiliki kepada orang-orang yang mau membayar dengan harga tertinggi, semata-mata penjajah. Bukan. Ini adalah orang yang memiliki nalar, yang siap mendorong kemajuan, yang siap mensejahterakan bagi dirinya, keluarganya, dan orang banyak. Itulah kampus, kita harus pikirkan ke arah sana. Dan anak muda hari ini, kita tahu anak mudanya melek teknologi, kreatif, punya jejaring, bahkan sebagian jejaring global. Tapi yang sering kurang bukan itu. Yang sering kurang itu pijakan etika. Yang sering kurang itu kelangkaan nalar
untuk memilih mana yang benar dan mana yang hanya ramai. Kalau ada suara, membedakan mana noise, mana voice. Mana yang suara, mana yang sekedar bisingan. Karena itu kampus punya tugas untuk mengajarkan berpikir dengan jernih, bukan hanya mengajarkan cara untuk lulus. Beda ya, mengajarkan untuk lulus dan berpikir jernih. Jadi anak muda, buat teman-teman semua, jangan cepat puas kalau sudah berhasil bikin konten-konten pendek. Karena Bung Hatta mengajarkan ketekunan membaca, ketekunan menulis sebagai cara melatih diri menjadi pemimpin ide. Saya bayangkan kalau anak muda bisa menggabungkan nalar Bung Hatta, kejujuran Bung Hatta, digabung dengan daya cipta zaman sekarang atau kreatif zaman sekarang, maka jangkauan kekuatannya pasti akan jauh lebih besar daripada yang dibayangkan Bung Hatta. Gagasan, integritas dikombinasi dengan kreativitas, wih dahsyat itu. Kreativitas tanpa gagasan mungkin bisa melayang. Gagasan saja tanpa kreativitas mungkin bisa melayang, tapi kalau digabungkan, dia menjadi kekuatan yang terbang tinggi dan bisa menjangkau begitu banyak. Jadi teman-teman, sebagai penutup, merawat nalar artinya merawat masa depan. Dan merawat nalar Bung Hatta itu artinya menegakkan etika dalam keputusan publik, menggunakan rasionalitas dalam kebijakan, dan memimpin dengan ide, bukan dengan amarah akan ketakutan. Jadi kita bisa saja beda pilihan politik, itu normal, tapi kita tidak boleh berbeda dalam hal bahwa Indonesia harus dikelola dengan jujur dan masuk akal. Pilihan kita boleh beda, tapi kita sama. Indonesia harus dikelola dengan jujur dan masuk akal. Dan Bung Hatta memberikan contoh pada kita, tidak silau pada kekuasaan, tidak takut pada kesederhanaan, tidak pernah berhenti berpikir. Itu adalah kualitas yang langka. Ini manusia langka luar biasa. Karena itu saya berharap yang sedang berada di Universitas Bung Hatta, jangan jadikan tempat ini untuk mengenang tokohnya saja, tapi jadikan tempat ini tempat memperbarui pikiran tokoh itu sehingga relevan dengan zaman ini. Jadi kita memandang Bung Hatta bukan sekedar sebagai sebuah warisan yang dipelajari tentang masa lalu, tapi sebagai sebuah gagasan untuk dikembangkan di masa kini. Dan saya kira inti yang saya ingin sampaikan di sini, pesan dan pikiran Bung Hatta adalah kalau pikiran kita merdeka, insya Allah keputusan kita akan adil. Kalau pikiran kita merdeka, maka keputusan kita akan adil. Keputusan menjadi tidak adil kalau pikiran kita terjepit oleh kepentingan A, kepentingan B, kepentingan C. Betul tidak? Di situ keputusan jadi tidak adil. Tapi kalau pikiran kita merdeka, maka kita tidak pernah khawatir untuk mengambil keputusan yang adil. Dan ini teman-teman bagian dari pembelajaran kita semua. Mudah-mudahan yang berada di kampus ini insya Allah bukan hanya mewarisi, tapi mengembangkan pikiran-pikiran Bung Hatta untuk masa depan. Perkenalkan, nama saya Hangra Al-Fahri dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Prodi Arsitektur. Hangra Al-Fahri. Dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Program Studi Arsitektur. Yang mau saya tanyakan kepada Pak Anies mengenai 2 hari yang lalu saya pernah dengar kuliah umum Bapak di salah satu universitas Pamulangan gitu nama universitasnya Pak. Ya, Pamulang, Tangerang. Ya, itu membahas tentang
kemakmuran dari sebuah negara itu tergantung dalam dua hal, yaitu kesehatan dan pendidikan. Itu yang saya dengar. Mengenai masalah pendidikan dan kesehatan itu, apakah dua permasalahan ini merupakan suatu hal yang urgent yang meski harus diselesaikan oleh pemerintah secepat mungkin? Secara kita tahu rakyat Indonesia ini tidak kurang dari segi lulusan, itu banyak rakyat Indonesia yang kuliah tuh ke luar negeri, sebut saja itu di salah satu universitas kayak Stanford atau Harvard gitu Pak. Dan pertanyaan saya satu lagi, yaitu menurut Bapak, apakah MBG ini merupakan program pemerintah yang bisa dibilang bagus gitu Pak? Secara MBG ini merupakan salah satu dana yang memakan dana yang begitu banyak dari APBN Pak. Anggra, sebelum tanya saya, menurutmu bagaimana? Menurutmu gimana? Kalau menurut saya itu nggak pantas Pak. Soalnya masih banyak hal lain yang perlu diperbaiki oleh rakyat Indonesia ini Pak. Merupakan salah satu APBN yang memakan dana yang begitu banyak. Itu saya pernah lihat itu di urutan nomor 1 itu MBG deh Pak. Dan apakah alangkah sebaiknya dana itu kita gunakan ke arah pembangunan sekolah? Karena kita lihat di daerah timur sana itu ruang sekolah yang tidak layak digunakan untuk pendidikan Pak. Itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak. Bapak izin boleh manggil Abah? Boleh. Abah terima kasih sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua yang ada di sini. Perkenalkan, nama saya Mary Sari Silitonga. Saya dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan angkatan 2023. Izin bertanya, Abah. Ya, boleh. Apa strategi yang dapat diterapkan untuk mengembangkan kesadaran politik yang kritis, Abah, dan rasional di kalangan masyarakat berdasarkan pemikiran Bung Hatta? Dan satu lagi, Abah, bagaimana menurut Abah terhadap kabinet-kabinet merah putih yang dipilih oleh Bapak Presiden, yang mana ada di situ yang pemegang jabatan tertingginya adalah salah satu mantan pidana korupsi terbesar, Abah. Pejabat-pejabat kabinet merah putih yang dipilih itu, Abah, sementara mereka mempunyai masa lalu yang pernah dipenjara seperti kasus korupsi. Terima kasih. Yang mutusin moderator bukan saya. Mintanya sama moderator. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan kepada Pak Anies telah mengizinkan saya untuk bertanya. Saya ingin bertanya terkait makna etika dalam konteks tema kita pada hari ini. Kita tahu bahwa dalam proses perumusan Pancasila oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Suparno, terdapat sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata beradab sangat menarik bagi saya, karena tidak banyak negara di dunia yang secara eksplisit memasukkan konsep adab
berfikir dalam dasar negaranya. Pertanyaan saya, mengapa para perumus dasar negara memasukkan nilai adab yang merupakan bagian dari etika ke dalam Pancasila? Dan bagaimana cara kita meneladani serta menghidupkan kembali nilai etika dan rasionalitas ala Bung Hatta dalam kehidupan sehari-hari agar kepemimpinan di masa depan tetap berlandasan pada ide dan gagasan, bukan sekadar citra atau popularitas semata saja. Terima kasih. Namanya siapa? Muhammad Zikra, Pak. Muhammad Zikra. Oke. Sekarang pertanyaan terakhir. Kita pindah ke sebelah kiri biar adil, oke? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jeffrey dari jurusan Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Muhammad. Baik Pak, pertanyaan saya terkait dengan pilar pertama tadi ya Pak, terkait dengan etika keputusan politik. Kalau kita berbicara mengenai etika keputusan politik, itu pasti tidak akan jauh dengan sistem politik kita. Dimana kalau sistem politik kita bagus, output yang dihasilkan juga akan bagus. Tadi kan kita berbicara mengenai output seperti proyek strategis tadi yang Bapak katakan kan, itu kan ada sangkut pautnya dengan sistem politik yang terjadi pada saat ini. Nah, yang menjadi urgensi saya adalah sistem politik yang ada di negara kita ini sebenarnya sangat salah, terutama terhadap politik money, politik uang. Berdasarkan fakta yang saya temukan di lapangan, suara-suara masyarakat yang ada di kampung-kampung saya itu bisa dibeli dengan harga 150.000, 50.000. Tentu ini sangat miris gitu. Saya juga tidak bisa menyalahkan 100% dari masyarakat itu sendiri. Karena menurut masyarakat dengan keadaan ekonomi saat ini, uang 150.000, uang 50.000 itu sangat-sangat berarti gitu. Dan ketika saya tanya, kenapa mau menerima uang tersebut? Masyarakat menjawab, ya walaupun mereka siapapun yang terpilih nanti, toh mereka akan lupa juga sama kita. Itu narasi yang timbul Pak ketika saya tanyakan. Nah, Bapak sebagai seorang intelektual di sini ya, sebagai seorang yang hampir saja menjadi presiden Republik kita ini, beri tepuk tangan Bapak. Apa gagasan Bapak untuk merubah sistem politik ini? Mana tahu nanti ini saya melihat banyak wajah-wajah yang akan menjadi pemimpin di masa depan kan, bisa menjadikan referensi gagasan Bapak untuk merubah sistem politik, atau Bapak sendiri yang nanti merubah sistem politik ini di 2029. Terima kasih. Assalamualaikum. Sekian dari saya, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bang Jeffrey atas pertanyaannya. Tapi tadi kita sudah ada kesepakatan, pertanyaan mengenai politik tidak akan kita terima. Pak, mohon maaf Pak, ini bukan mengenai keputusan politik kan. Saya berbicara mengenai sistem kan. Apa gagasan Bapak Anies untuk merubah sistem tersebut? Ini kan bukan, ya kan Pak ya? Ini kan Pak? Iya. Ini kan terjangkut juga dengan pilar pertama kan, etika keputusan publik. Kan di situ premis saya tadi menyampaikannya. Kalau Bung Hatta tidak berpolitik, kita tidak merasakan kemenangan. Iya. Itu Pak, premisnya kan sudah jelas tadi.
Betul, Kalau sampai. kampus tidak boleh bicara politik, maka kampus mengalami Iya, penjajahan. setuju Pak. Apa coba? Baik, terima kasih Bang Jeffrey. Mungkin gini yang dimaksud Bunga itu jangan bicara dukung mendukung, gitu ya. Tapi bicara politik kita boleh bicara politik, tapi jangan bicara dukung mendukung, gitu kira-kira. Maksudnya gitu ya. Oke, coba, silakan. Baik Pak, sebelum kita masuk ke jawaban dari Pak Anies, terakhir pertanyaan dari Presma kita. Sebelum saya masuk kepada pertanyaan, mungkin izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah hadir pada hari ini. Dan juga sebelum saya masuk kepada pertanyaan, saya ingin mengangkat semangat kita semua kawan-kawan. Angkat tangan kiri kawan-kawan. Salam cinta satu perjuangan, karena cinta kita berjuang. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Bagaimanapun hari ini kita mendatangkan salah satu tokoh nasional, yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan di Universitas Unggata dan di Sumatera Barat. Tetapi kita tidak lepas dari marwahnya kita sebagai mahasiswa. Nah, izin Bapak Anies, saya sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Unggata periode 2024-2025 ingin bertanya kepada Bapak Anies tentang sistem demokrasi. Saya mengetahui sistem demokrasi yang pertama itu demokrasi Pancasila dan kedua demokrasi liberal. Menurut Pak Anies, demokrasi liberal itu demokrasi yang mungkin ditanamkan di negara-negara barat gitu, yang tidak sesuai dengan, yang mungkin tidak sama dengan demokrasi yang ada di Indonesia, yang menurut pandangan saya. Nah, menurut Bapak Anies, bagaimana pandangan Bapak terhadap demokrasi Pancasila dan demokrasi liberal? Mana yang lebih bagus? Sekian, mungkin saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Adri. Udah. Pertanyaannya sudah cukup Pak. Ini 4 tadi hidup perempuan, tapi dari 5 pertanyaan hanya 1 perempuan. Ini kita tanpa sadar kita harus samakan nih ya. Oke, beri 2 lagi perempuan dan 3. Oke, berarti 2 lagi ya Pak. Ya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Five Hegista Amelia Panggilan? Amel. Saya dari Prodi Teknik Industri angkatan 2025. Baik, di era digital sekarang ini itu pembulian ataupun perundungan bukan hanya secara langsung seperti fisik atau verbal saja, namun juga sudah secara online ataupun cyberbullying. Nah, melihat dari kasus yang baru-baru ini terjadi kepada salah satu almarhum Timothy Anugrah yang merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Udayana, di mana beliau juga mengalami pembulian secara online ataupun cyberbullying. Hal ini tentu berdampak besar bagi kondisi psikologis beliau. Nah, untuk itu Pak, bagaimana caranya agar mahasiswa ataupun Bung Hatta Muda di Universitas Bung Hatta untuk menjaga nalar kritis mereka agar dapat tetap rasional dan juga tetap beretika dalam menghadapi informasi secara online, agar tidak ikut-ikutan dan terprovokasi dari rekan-rekannya yang lain. Terima kasih Pak. Terima kasih. Good question. Baik, terima kasih kepada Kak Amel atas pertanyaannya. Selanjutnya
Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Salam. Sebelumnya perkenalkan saya Nabila dari Pers Mahasiswa di Universitas Bung Hatta, Pak. Nah, kami dari perwakilan Wawasan Proklamator, Pak. Jadi pertanyaan saya, Pak, kampus kan seharusnya jadi miniatur negara kan, Pak? Dan kampus ini yang seperti Bapak bilang tadi menghasilkan mahasiswa yang bernalar, yang berdiskusi ide dan gagasan, tidak hanya jadi pabrik ijazah saja, Pak. Nah, untuk diskusi ide dan gagasan itu tentu berkelompok kan, Pak? Salah satu wadah untuk mengasah hal tersebut itu kan ada di dalam organisasi, Pak. Nah, pertanyaan saya terkait bagaimana tanggapan Bapak soal berorganisasi di kampus, Pak? Dan bagaimana saran Bapak untuk mahasiswa yang kurang minat dalam berorganisasi, Pak? Mungkin hanya itu yang saya tanya, Pak. Saya mohon jawaban dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Nabila atas pertanyaannya. Izin Bapak untuk semua pertanyaan langsung dijawab. Ya. Oke, Pak. Tiga laki, Iya, Pak, tiga. benar. Ada 7 Ya. pertanyaan. 3 laki, 3 perempuan, dan 1 ketua BEM, presiden BEM. Dan menjadi ada 7. Pertanyaan bagus-bagus, terima kasih. Kasih tepuk tangan dong buat mahasiswa. Teman-teman, ketika bunga memilih juga random. Yang dipilih bukan kenalannya, bukan. Walaupun kenal, tapi bukan temannya. Ini random nih. Kita percaya pada random. Dan random mudah-mudahan mewakili populasi di Universitas Bung Hatta. Nah, pertama dari Hanggara ya. Hanggara tadi tanya, dia mendengarkan rekaman kuliah umum juga itu. Kuliah umum di Universitas Pamulang. Saya mengatakan bahwa kemajuan bangsa itu ditentukan oleh kualitas manusia. Kualitas manusia ada 2 hal yang mendasar. 1 kesehatan, 2 pendidikan. Kalau 2 itu dikelola dengan baik, insya Allah kualitas manusia akan baik. Kalau kualitas manusia baik, maka pembangunan akan berjalan dengan baik. Karena orang yang sehat dan tercerdaskan, dia akan bisa beraktivitas dengan jauh lebih baik. Betul tidak, teman-teman? Nah, itulah sebabnya kenapa 2 hal ini penting. Nah, pertanyaannya, apakah ini urgen? Urgen sekali di Indonesia, sangat urgen. Banyak dari kita yang tidak bisa berkarya dengan baik karena tidak mendapatkan pendidikan dengan baik. Ini kita adik-adik semua dari kampus. Anda termasuk beruntung, adik-adik. Coba diingat-ingat teman SD yang sampai kuliah. 1 kelas saja. Ada berapa yang nggak pernah kuliah? 1 kelas saja. 1 kelas mungkin 40. Kenapa saya katakan itu? Di Indonesia masuk SD 5,4 juta kira-kira masuk SD. Kelas 1. Lulus SMA sudah berkurang menjadi berapa? 3,8 juta. Hilang di jalan. Yang lulus termasuk Anda nih lulus. Anda termasuk yang 3,8. Selisihnya di mana? Di luar sana, nggak pernah masuk, nggak bisa lulus. Seperti piramid kita ini. Partisipasi sekolah SD 99%. SMP 81%. SMA 64%. Jadi 36% dari anak-anak SD kelas 1 itu tidak pernah lulus SMA. Bagaimana kita lalu kita selalu bicaranya tentang kualitas sekolah ditingkatkan, kurikulum ditingkatkan. Lah yang tidak dapat sekolah itu bagaimana? Kita nggak obrolin. Betul tidak? Setiap kali kita bicara pendidikan selalu membicarakan yang berada dalam sekolah. Lah yang di luar ada yang mikirin.
Itu yang membuat sektor informal kita selalu besar. Karena mereka mau daftar pekerjaan, daftar ke Universitas Bung Hatta aja, pasti ijazahnya minimal SMA untuk jadi pegawai. Betul tidak? Ijazah SMA aja nggak punya. Urgen ini. Ini kalau nggak diselesaikan, kita ketinggalan terus. Coba hitung, 1,6 sampai 1,8 perangkatan yang tidak lulus SMA. Kalikan 10 tahun, 16 juta sampai 18 juta anak. Perangkatan. Selama problem ini dibiarkan, itu tambah terus. Ke depan kita selalu isinya informal sektor. Kenapa? Karena mereka nggak pernah bisa lulus SMA. Karena itu yang harus dikerjakan. Ini baru kualitas pendidikan, belum kesehatan. Kita tahu kualitas otot, kualitas otak tergantung gizi usia dini, bukan gizi ketika SD, SMP, tapi dini. Dari mulai kapan? Dalam kandungan sampai 6 tahun pertama itu paling menentukan. Nah di situ letak investasi kesehatan kita, sehingga otaknya baik, ototnya baik, paling nggak fisiknya itu disiapin. Gizi ibu hamil gizi. Kemarin waktu kampanye kita kampanye itu, kampanye adalah kesehatan dari ibu hamil sampai usia dini, karena itu menyiapkan masa depan. Tapi hasilnya nggak bisa ditunjukkan di pemilu besok, nggak kayak jembatan bisa difoto. Ibu hamil hari ini baru 20 tahun lagi kita bisa tunjukkan hasilnya. Betul tidak? Itu sebabnya banyak dalam politik nggak mau investasi kesehatan dan pendidikan. Kenapa? Karena tidak bisa ditunjukkan hasilnya untuk pemilu besok. Dan ibu-ibu yang terima gizi itu belum tentu mau kampanye buat Anda nantinya kalau Anda memberikan itu. Betul tidak? Iya, padahal kesehatan itu yang menentukan masa depan. Karena itulah kenapa diperlukan pemimpin seperti Bung Hatta. Karena dia menggunakan nalar, dia memberikan gagasan, dia membuat kebijakan, bukan semata-mata untuk dapat keuntungan politik, tapi untuk siapa dapat apa untuk masa depan. Jadi Bung Anggara, yang ada saya sampaikan tadi, kenapa itu mendasar. Dan coba Anda lihat, negara-negara di Asia sama kondisinya, sama. Saya sebut sekarang Korea Selatan, Singapura, Jepang sebelumnya lagi, lalu bangsa Taiwan, lalu negara Tiongkok, semua menjadi bangsa-bangsa yang maju. Syaratnya apa? Kualitas manusia. Singapura punya minyak? Tidak. Punya gas? Tidak. Punya hutan? Tidak. Satu-satunya sumber daya alam yang mereka miliki namanya manusia. Satu-satunya itu. Yang lain tidak punya. The only natural resources they have is human capital, nggak ada yang lain. Karena itu dikembangkan serius, pendidikan. Jadi saya mengajak kepada teman-teman di Universitas Bung Hatta, catat kabupaten semua di Sumatera Barat. Berapa jumlah bangku SD, berapa jumlah bangku SMP, berapa bangku SMA. Di Presiden BEM, tagih semua bupati, tagih semua wali kota, agar jumlah SD, SMP, SMA bangkunya sama. Kalau di sebuah kabupaten, sebutlah bangku SD-nya 15.000, bangku SMP-nya cuma 10.000, bangku SMA cuma 6.000, maka daerah itu tidak niat untuk menyekolahkan setiap anak. Bangkunya aja nggak ada. Tapi tidak ada yang menagih ini. Karena itu harus jadi prioritas pemerintah. Coba pemerintah menagih semuanya. Yuk dikirimin transfer ke daerah supaya apa? Urusan pendidikan dan kesehatan dibereskan. Ini teman-teman, masalah yang paling mendasar. Kalau republik ini mau maju, kualitas manusia. Kualitas manusia. Pertanyaan-pertanyaan bagus yang tadi muncul, bisakah muncul dari orang tak terdidik? Tidak bisa. Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul, pertanyaan-pertanyaan orang terdidik, pertanyaan-pertanyaan orang tercerahkan. Bismillah, mudah-mudahan semuanya dapat itu. MBG. Ini pertanyaan MBG, ini pertanyaan MBG. Gini, itu sudah jadi janji politik. Kalau jadi janji politik, jalankan. Janji politik. Karena itu saya mau katakan, saya tidak mau bilang setuju, tidak setuju, karena itu sudah dijalankan. Sudah menjadi janji politik. Kalau masa kampanye saya boleh berpendapat, udah selesai itu masa itu. Sekarang masa pelaksanaan, masalahnya sudahkah semua anak SD terima? Sudahkah semua anak SMP terima? Sudahkah semua? Nah jadi sekarang tagih aja. Ada tagih.
Sumatera Barat, mana yang belum terima? Lagi, mana yang belum terima? Jangan hanya bicara tentang yang keracunan dan tidak. Kita lagi-lagi ngomongnya yang sudah terima. Yang belum terima itu lebih banyak. Yang harus diusahakan siapa? Yang belum terima. Yang sudah terima harus berkualitas, gitu ya. Jadi Anda bantu untuk nagih itu. Udah. Nanti kalau nggak berkepanjangan. Nanti kalau pertanyaan lagi kita teruskan di forum pribadi. Merisa Silitonga. Terima kasih Merisa pertanyaannya. Ini bagus sekali. Bagaimana strategi mengembangkan kesadaran berpikir kritis? Lalu ini pertanyaan juga mirip dengan apa yang disampaikan oleh Jeffrey. Jeffrey itu pertanyaan bagus juga. Jeffrey tanya, Pak, bukankah keputusan beretika itu tergantung sistem politik? Bagaimana mengharapkan ada perbaikan kalau proses pemilihan transaksional? Bagaimana membangun kemampuan berpikir kritis nih? Ya, Merisa juga tanya berpikir kritis. Teman-teman, saya ingin sampaikan, usaha membangun berpikir kritis, politik tidak transaksional, itu tidak bisa sekali jadi selesai. Harus konsisten diperjuangkan, teman-teman. Saya beri contoh. 2023-2024 kami berkampanye. Selama kampanye kami nyebar uang. Tidak, uang aja nggak punya. Nggak ada. Betul tidak? Memang di Sumatera Barat ada bagi-bagi uang? Nggak ada. Yang ada semua ikut iuran. Betul tidak? Jadi saya ingin sampaikan, ada 40 juta orang yang kemarin memilih nomor 1. Mereka adalah orang-orang yang diberi iming-iming imbalan tidak mau terima. Yang diberi tekanan mereka tidak gentar. Mereka tetap memilih yang menjadi pilihannya. Betul tidak? Ya, betul tidak? Nah, udah dapat 40 juta nih. Yuk terusin yuk. Caranya bukan orangnya. Orangnya bisa bergonta-ganti. Kita belum tahu siapa lagi besok 2029. Tapi cara berkampanye, berpolitik tanpa sudah kita kerjakan dan ada yang ikut. Ada yang ikut. Nah sekarang, yuk kita kerjakan sama-sama. Jangan dijual murah itu kepercayaan. Dan itu dengan bekerja seperti itu, kemarin udah 40. Nah sekarang lihat nih, kelihatannya banyak juga yang milih kemarin, sekarang mulai berpindah, bukan? Ya ajak ngobrol lah mereka. Tanyain tuh yang dulu terima uang, yo Anda puas gak sekarang? Apa 150 berapa? 150 ribu ya? 150 ribunya worth it nggak? Seimbang tidak dengan suasana sekarang? Kalau nggak sih, jadi ini adalah proses belajar. Nah cuman belajarnya proses politik waktunya 5 tahunan. Kalau belajarnya sekolah kampus 1 semester. Kalau 1 semester gagal, Anda ngulangin 1 semester lagi, betul kan? Kalau ini belajarnya 5 tahunan. Tapi biarkan bangsa ini belajar. Jadi saya cukup yakin kemampuan rakyat kita untuk berpikir kritis akan tumbuh di tengah deraan transaksi rupiah yang luar biasa. Tapi minimal saya bilang kemarin, rakyat Sumatera Barat sudah menunjukkan bahwa uang tidak bisa membeli suara. Dan banyak tempat-tempat yang begitu, cuman biasanya tidak muncul exposure. Jadi saya tidak pesimis soal itu. Kabinet, pertanyaan di kabinet. Teman-teman, ini saya ingin sampaikan soal bicara politik, teman-teman. Gini, politik itu maknanya banyak. Saya sering mengatakan, kampus jangan steril bicara politik. Tapi kampus tidak perlu melakukan kegiatan partisan. Atau partisan? Partisan itu mendukung partai. Itu namanya partisan. Ada mendukung kelompok, nggak perlu. Tetapi berpolitik penting. Lah, kebijakan pendidikan keputusan politik bukan? Yang politik. Semua yang terkait kebijakan adalah pembicaraannya politik. Tapi jangan kampus terlibat dalam kegiatan partisan. Kalau mau dikerjakan partisan, kerjakan sebagai pribadi. Ini yang saya mau terusin dikit. Kampus seringkali gagal membedakan berpikir objektif dengan bersikap netral. Itu beda ya. Netral dan
Yang kampus harus jaga itu bersikap objektif, tidak harus netral. Coba bayangkan, ada kebijakan yang menyengsarakan, ada kebijakan yang memiskinkan, lalu Anda mau netral? Mau netral dengan alasan tidak boleh berpolitik? Nggak mungkin, betul tidak? Anda melihat kebijakan tidak adil, ya bersuara. Di mana letak kampus kalau kampus tidak lagi menyuarakan akal sehat dan objektivitas? Iya. Jadi jangan sampai kita berhenti. Kalau bicara kabinet, boleh menilai kabinet, nggak apa-apa. Di kampus nilai kabinet boleh. Kenapa? Karena keputusan kabinet adalah keputusan politik, menyangkut kepentingan seluruh rakyat. Nah, kalau saya mandang yang sudah menjadi tugas, laksanakan. Tunjukkan kepada publik janji-janji. Sudah setahun nih dijalankan pemerintahan baru. Tagih janjinya. Mana fakultas kedokteran yang 300 itu? Karena berencana bikin fakultas kedokteran 300, bukan? Ya. Udah jalan 1 tahun. 1 tahun itu artinya 20%. Apakah sudah ada 20%? Belum. Oh, ini pertanyaan nih. Janji lapangan pekerjaan berapa? 19 juta. Ini udah jalan 20%. Dan tercapai belum 20%? Lalu apalagi janjinya? 3 juta rumah per tahun. Oke, berarti tahun ini harus terbangun berapa? 3 juta kan? Udah jadi belum 3 juta? Belum. Lah, terus gimana? Jadi teman-teman, kalau sudah cara menilai kabinet bukan sekedar menilai dulu ketika ditunjuk, menilai hasil ketika sudah bekerja. Itu yang dituntut. Zikra, mana Zikra tadi? Zikra, terima kasih. Good question. Anda tanya tentang tetap beradab. Bagaimana tetap beradab? Terus jaga iklim dialog. Semua dialog, tukar pikiran pasti menjaga adab, pasti menjaga intelektualitas, pasti menjaga bagaimana kita berpikir dengan jernih. Dan pikiran-pikiran yang beradab hanya akan bisa lewat apabila dia diwujudkan dengan gagasan yang masuk akal dan dengan perbuatan yang bisa diterima oleh kemanusiaan. Karena itu lanjutkan kegiatan-kegiatan seperti itu. Itu cara menjaga supaya kita terus bisa menjunjung tinggi peradaban kita. Adab peradaban itu paling atas. Dimulai dari apa? Pengajaran, diteruskan menjadi pembiasaan, diteruskan menjadi budaya, sehingga dia menjadi kebudayaan, berjalan panjang jadi peradaban. Nah, beradab di situ. Jadi jaga di situ prosesnya. Begitu ya. Lalu ada pertanyaan, Pak Anies, bagaimana gagasan Bapak untuk mengubah sistem politik ini? Jeffrey tadi tanya. Ini problem dari sistem politik kita ini, kalau saya melihat harus dimulai dari puncak memperbaiki. Kenapa? Karena problemnya pada nilai. Nilai itu ditunjukkan, dijalankan sehingga dia diikuti. Ketika nilai-nilai itu dipegang oleh rakyat banyak, tapi tidak dipegang oleh pimpinan, dia tidak mewarnai semua. Di puncak. Kalau bupati memegang nilai, maka di kabupaten itu pasti akan nilainya jalan. Kalau provinsi juga begitu, nasional juga begitu. Nah, saya melihat penting sekali untuk memilih orang-orang yang memegang nilai-nilai yang benar. Mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi orang-orang yang punya nilai baik dan benar yang bisa terpilih masuk dalam sistem politik kita. Dan saya yakin stoknya banyak kok. Cuman kita kadang-kadang gini, Bung Jeffrey, lebih sering mendengar kabar buruk daripada kabar baik. Jarang kita menceritakan yang baik-baik, tapi lebih sering kita menceritakan pengalaman yang buruk. Banyak juga orang-orang yang terpilih yang tidak menggunakan transaksi. Ini yang harus didorong. Adri, mana Adri tadi? Pak Presiden. Oh ya. Adri saya tanya, Pak Anies, ada sistem demokrasi Pancasila, ada sistem demokrasi liberal. Teman-teman, demokrasi lebih dari 2. Definisinya lebih dari 560. Oke? Jadi ketika bicara demokrasi itu banyak sekali. Jadi apa demokrasi yang baik?
Demokrasi yang baik adalah demokrasi yang menghasilkan proses politik yang sehat, prosesnya sehat, dan kebijakan yang dikeluarkan meningkatkan kesejahteraan dan menghadirkan keadilan. Itu demokrasi yang sehat, demokrasi yang baik. Namanya boleh apapun, kita jangan terjebak. Karena begitu kita nyebut nama, barangkali yang pakai nama itu definisinya juga beda-beda. Betul tidak, teman-teman? Karena itulah kenapa dalam studi demokrasi selalu yang penting adalah aturan main. Aturan main, bukan namanya, tapi aturan mainnya. Jangan sampai kita terpesona dengan nama, tapi aturan mainnya tidak mensejahterakan, tidak sehat. Pernah kan kita mengikuti dulu ada demokrasi Pancasila dulu, tapi aturan mainnya nggak sehat. Mau jadi anggota DPR dipilih oleh pemerintah Orde Baru, ingat gak itu? Itu aturan mainnya. Jadi jangan kita menengok pada label, tapi tengoklah pada aturan main. Bagaimana dipilih, bagaimana bisa memilih, apakah ada kebebasan, apakah ada nilai. Nah itu aturan main yang penting. Lalu ada pertanyaan Amel soal Amel tadi tanya soal bullying, cyber bullying. Gini, ada beberapa aspek terkait dengan cyberbullying. Kalau Anda korbannya, maka pertama, jangan balas dengan cara yang sama dengan yang membuli. Oke? Pembuli itu ingin kamu kepancing. Sekarang kamu justru tunjukkan kedewasaan. Jangan ikuti. Yang kedua, simpan buktinya, screenshot bullyingnya, linknya, catat akunnya. Ini penting karena nanti kalau Anda mau melaporkan, apakah itu melaporkan ke kampus, apakah itu melaporkan ke pihak berwenang, Anda punya buktinya. Itu kedua. Yang ketiga, laporkan ke platform tempat dia membuli. Laporkan ke IG, laporkan ke X, laporkan ke TikTok, laporkan ke admin kampus, ke dosen pembimbing, atau ke unit layanan mahasiswa. Karena bullying di ruang digital adalah tetap bullying, nggak bisa tidak. Keempat, jangan hadapi sendiri. Cerita ke teman, cerita ke keluarga, cerita ke dosen yang kamu yakin, kamu percaya, merasa dekat. Karena lingkungan yang sehat adalah perisai yang terbaik menghadapi bullying itu. Dan yang terakhir, ingat-ingat nih, masalah ini bukan masalah ada pada dirimu, tapi masalahnya pada pelakunya. Yang punya problem itu siapa? Pelakunya. Jadi ingat, dirimu dan harga dirimu tidak ditentukan oleh komentar para pembuli, tapi ditentukan oleh diri kita sendiri. Jangan biarkan mereka menentukan tentang diri kita. Jangan biarkan mereka menurunkan derajat kita. Tunjukkan diri kita yang sesungguhnya, ya. Itu kalau sebagai korban bullying. Nah, dari sisi kebijakan nih, ini kan isu public policy, bukan? Pertama, ini kalau jadi pemerintah nih, pemerintah daerah, pemerintah nasional atau kampus ini punya tugas menghadapi itu. Bikin aturan yang tegas, sanksi yang tegas. Tulis apa itu cyberbullying, bagaimana cara melaporkan, apa konsekuensinya, pasang di kampus, pasang di website kampus, pasang di akun kampus. Kemudian yang kedua, bikin kanal laporan yang aman, sehingga siapapun yang jadi korban bullying tahu kemana harus lapor. Kampus itu harus memandang bullying bukan sebagai problemnya polisi, tapi problem pendidikan. Karena itu pasang informasinya, supaya orang bisa lapor tanpa rasa takut, dan setiap laporan ditindaklanjuti supaya tidak berulang. Lalu yang ketiga, dampingi korban bullying, lakukan edukasi rutin.
Jadi siapkan konseling, siapkan bantuan hukum kalau sampai perlu, dan ajarkan etika digital. Jadi kalau ada mahasiswa baru masuk, materinya salah satu adalah etika digital, prosedur pelaporan apabila ada bullying. Jadi intinya pemerintah, kampus itu harus hadir untuk melindungi, bukan sekedar meminta korban untuk sabar ya, itu bukan solusi sama sekali. Nah, kalau Anda mau lebih jauh lagi, boleh laporkan lebih intensif lagi mungkin ya. Mungkin satu saat kita perlu ombudsman digital kampus. Mungkin perlu ombudsman daerah, lembaga kecil yang menangani soal bullying ini. Dan banyak lagi langkah-langkah progresif yang bisa dikerjakan untuk menangani persoalan bullying itu. Gitu ya, Mel ya. Pertanyaan terakhir nih. Terakhir dari Nabila. Mana Nabila tadi? Makasih. Saya ingin sampaikan dulu yang dikatakan Nabila. Nabila tadi bertanya, bagaimana tanggapan Pak Anies tentang organisasi kemahasiswaan, betul ya? Khususnya bagi teman-teman yang belum aktif. Apa yang saya suka dari pertanyaan ini, teman-teman? Yang tanya adalah aktivis pers mahasiswa. Oke? Ada pertanyaan ini bagus karena dia tidak sedikit pun merendahkan teman-teman yang lain. Saya sering dapat pertanyaan begini, Pak Anies, banyak mahasiswa apatis. Yang mengatakan sedang bilang saya tidak apatis. Oke? Banyak mahasiswa apatis. Bagaimana membuat mahasiswa tidak apatis? Kan sedang mengatakan bagaimana membuat mahasiswa seperti saya, kan gitu. Itu lagi menyombongkan diri. Nabila sama sekali tidak. Dia mengatakan bagaimana mahasiswa bisa aktif, bagaimana mahasiswa. Itu bagus tuh. Dia mungkin tidak menyadari bahwa dia rendah hati, tapi cara seperti ini adalah cara pemimpin mahasiswa. Pemimpin mahasiswa adalah pemimpin yang rendah hati, bukan pemimpin yang tinggi hati. Kenapa? Seseorang disebut pemimpin mahasiswa bukan karena jabatannya, itu pejabat mahasiswa. Pemimpin mahasiswa adalah ketika seorang mahasiswa diikuti sukarela oleh teman-temannya. Itu pemimpin mahasiswa. Diikuti pikirannya, diikuti perbuatannya, diikuti langkahnya. Itu pemimpin tuh. Diakui sebayanya. Itu pemimpin. Belum tentu pemimpin mahasiswa punya jabatan, tapi belum tentu pejabat mahasiswa punya kepemimpinan. Tidak selalu. Idealnya dua-duanya ada. Memiliki kepemimpinan dan pegang otoritas. Itu ideal. Nah, saya mau cerita sedikit soal ini. Saya selalu menganjurkan semua mahasiswa untuk aktif di dalam kampus, di ruang kelas, dan aktif di luar kelas. Ambil aktivitas apapun yang Anda merasa nyaman, tapi jangan jadi mahasiswa yang waktunya longgar. Kalau Anda ingin bertanya pada diri sendiri, apakah saya berada di dalam jalur untuk masa depan yang cerah? Maka cek, Anda sibuk atau longgar. Kalau Anda longgar, Anda sedang berada di jalur yang salah. Kalau longgar aja waktunya. Kalau Anda sibuk, maka Anda tahu Anda sedang menuju keberhasilan. Tahu, sibuk dan longgar itu seperti apa? Jalan yang datar dan jalan yang mendaki. Oke? Jalan yang datar itu nyaman sekali. Ini yang bagian gak sibuk tuh jalannya datar. Enak, santai, jalannya menurun, lebih enak lagi itu. Santai sekali. Pertanyaan, ada tidak jalan menurun yang mengantarkan Anda ke puncak? Nggak ada teman-teman. Jadi kalau Anda sekarang santai, nikmat, ini lagi jalan menurun nih. Anda belum tahu nanti kemana turunannya. Sampai dasar lembah di mana itu nanti. Tapi kalau Anda sedang jalannya lelah, berpeluh, berkeringat, mendaki, menantang. Kenapa? Banyak tugas, banyak kerjaan, banyak aktivitas. Yakinlah Anda sedang membawa diri Anda untuk mencapai puncak-puncak keberhasilan masa kini dan masa depan. Bagi Anda yang sukanya dengan musik, seriusi musik. Bagi Anda yang sukanya dengan tari, seriusin tari. Jangan anggap enteng ini. Beberapa tahun yang lalu, saya diundang sebuah
pagelaran musik alumni paduan suara Universitas Besar di Bandung. Unpad waktu itu. Unpad itu paduan suaranya reuninya di ITIM. Lalu para peserta paduan suara itu kumpul semua. Mereka bernyanyi, bukan? Kegiatan menyanyi itu. Ketika pada kumpul, mereka itu posisi-posisinya, ada yang GM di sana, CEO di mana, itu berderet orang-orang yang profesinya dahsyat-dahsyat. Secara profesional mereka berhasil. Ketika ditengok mahasiswanya apa? Bukan begini tangannya, bukan bagian mengepalkan tangan, dia bagian paduan suara yang mungkin di dalam deretan aktivis mahasiswa tidak selalu dipandang sebagai paling tinggi, bukan? Betul tidak? Tapi apa yang terjadi? Mereka mengembangkan dirinya. Anda jangan underestimate. Apa sih yang terjadi? Latihan secara disiplin. Anda belajar melatih kedisiplinan. Anda berlatih dengan durasi yang panjang. Anda sedang melatih endurance. Anda bekerja kelompok, Anda sedang berlatih kolaborasi. Betul tidak? Anda melatih rasa, sensitivitas. Jadi teman-teman jangan pernah remehkan kegiatan apapun. Karena kegiatan apapun itu pengembangan diri. Cuman kita tidak selalu ketika masuk kegiatan itu diberitahu, inilah daftar manfaat yang Anda dapat. Itu nggak selalu. Betul tidak? Anda nggak selalu, tapi tumbuh. Dan ketika itu Anda nanti kemudian tumbuh jadi pribadi yang lebih kuat. Ikut pencinta alam. Ikut pencinta alam tuh. Kelihatannya kayak cuman sekedar pengembaraan naik gunung. Tidak teman-teman. Itu belajar endurance. Betul tidak? Daya juang, solidaritas. Betul tidak? Perencanaan yang benar. Begitu banyak hal Anda pelajari. Jadi usul saya seperti penanya Nabila, jangan jadi mahasiswa yang nganggur. Jadilah mahasiswa yang aktif, apapun aktivitasnya. Karena aktivitas itu nanti akan mengantar Anda kepada prestasi-prestasi yang membanggakan diri Anda sendiri. Paling tidak, diri Anda berkembang. Teman-teman, kesempatan yang nanti terbuka hanya akan berguna kalau Anda punya kesiapan. Dibukakan kesempatan, tapi Anda tidak punya kesiapan, kesempatan itu tidak menjadi harapan baru. Jadi, tapi kalau Anda punya kesiapan, punya kepemimpinan, punya kemampuan komunikasi, kemampuan berpikir kritis, kemampuan beranalitis, maka Anda akan bisa mengambil kesempatan itu di masa yang akan datang. Jadi, jawaban saya akan berharap mahasiswa ini sekarang lagi di Universitas Bung Hatta, jangan menganggur. Nah, yang hadir di sini nih, ada berapa ribu mahasiswa Universitas Bung Hatta, dan Anda yang memilih menghabiskan Jumat sorenya datang ke sini, mahasiswa-mahasiswa yang memilih untuk sibuk, mahasiswa memilih untuk berpikir, mahasiswa yang memilih untuk tidak santai-santai, Anda berpikir. Anda bisa santai-santai di kosan, santai di rumah, bisa bukan? Anda memilih tidak. Nah, teruskan itu dengan berbagai macam kegiatan yang kita lakukan. Jadi, teman-teman, sekarang saya mau undang 7 orang yang tadi bertanya maju ke depan. Yuk, yang tadi bertanya maju ke depan, jangan ragu-ragu. Teman-teman, 2 minggu yang lalu, lebih tepat 3 minggu lalu, tanggal 8 Oktober, kami meluncurkan sebuah buku. Judulnya Leadership XYZ. Oke. Ditulis 3 orang. Satu namanya Dedi Wijaya, satu namanya Sarah Adiwinata, dan Anies Baswedan di situ. Ini nanti Anda bisa baca idenya. Buku ini ditulis, gagasannya dari Sarah dan Dedi, datang kepada saya setuju, saya ikut. Ini adalah 3 orang dengan generasi beda. Sarah generasi Z, Dedi generasi Y, Anies generasi X, bukan baby boomer ya. Ini X nih. Jadi bicara leadership X, Y, Z. Kenapa leadership? Ini masing-masing merefleksikan. 3 orang ini masing-masing ketua OSIS di zamannya. 3 orang ini masing-masing ketua OSIS. Bahkan Sarah itu adalah ketua OSIS SMA di Bandung
yang pada saat saya bertugas sebagai Menteri Pendidikan, saya menghapuskan MOS. Lalu dia, Ketua OSIS yang sudah menyiapkan MOS. Dan dia nangis malaman. Karena dia bersiap-siap mau MOS, sudah siap-siap, menterinya melarang. Secara tidak sengaja, Mendikbudnya datang ke SMA itu di Bandung. Saya datang. Lalu dialog begini. Tadi kan ada Presiden BEM ngomong. Nah, pas dialog itu, Ketua OSISnya ngomong. Dan Ketua OSISnya memprotes kebijakan MOS itu. Langsung di depan menterinya. Di Sarah ini. Dia masih SMA waktu itu. Dia sudah lulus jadi dosen di Unpad, Fakultas Hukum. Ketika kami kampanye, dia memilih mundur dan ikut tim kampanye kita untuk keliling kemana-mana. Lalu dia sekarang bekerja di perusahaan law firm di Jakarta, perusahaan bidang hukum. Nah, dia dan Dedi punya ide. Kenapa tidak pengalaman kepemimpinan itu ditulis sehingga bisa menjadi manfaat. Nah, jadilah 3 buku. 3 generasi ini membuat judulnya Bicara Hidup dan Kepemimpinan. Nah, hari ini saya berada di Universitas Bung Hatta. Saya ingin bagikan banyak, tapi jumlahnya nggak banyak sekarang. Jadi akhirnya diputuskan diberi kepada mereka yang tadi bertanya. Oke, pertanyaan nanti yang lain bisa beli. Ada juga. Nah, saya ingin sampaikan kepada pertama Anggara. Mana Anggara? Yuk. Makasih. Merisa. Oke. Zikra. Ya. Nabila. Oke, sip. Jeffrey. Very good question. Anda aktif di mana? Di lembaga internet. Oke, good. Adri. Oke, sip. Amel. Tepuk tangan buat mereka bertujuh. Satu lagi, Bunga. Mana Bunga? Sip. Terima kasih Pak. Nah, alhamdulillah 7 buku itu ditandatangani tadi. Jadi Anda dapat, ada tanda tangannya nggak? Kalau nggak ada dibalikin. Ada. Kalau tanda tangan di halaman pertama bukan terakhir. Nah, itu dia. Teman-teman sekalian, terima kasih. Saya senang bisa berdialog di sini. Jaga stamina. Dan ingat teman-teman, Bung Hatta kuliah bukan sebagai persiapan kerja. Kalau Bung Hatta kuliah sebagai persiapan kerja, dia akan bekerja untuk perusahaan Belanda. Dia akan kaya raya, doktorandus di saat 95% penduduk negeri ini buta huruf. Buta huruf. Dan dia doktorandus, teman-teman. Dia tidak pernah kuliah sebagai persiapan kerja. Dia nggak pernah kuliah untuk kerja, tidak. Dia kuliah untuk mencerdaskan, menumbuhkan karakter, menumbuhkan kepribadian. Dari situ dia dapat pekerjaan yang baik, itu soal kedua. Tapi bukan menjadi persiapan untuk jadi penjajah ilmu. Kalau mau Bung Hatta, ada Soekarno insinyur. Kalau dua-duanya kerja buat perusahaan Belanda, kira-kira makmur tidak? Untuk perusahaan Belanda, makmur. Makmur. Dia akan bisa memimpin dengan gaji yang tinggi, tapi dia tidak memilih jalur itu. Apa yang sedang terjadi? Kalau dia memilih di sana, hari ini tidak menjadi nama Universitas Bung Hatta. Dia dapat kekayaannya, tapi begitu Indonesia mendapatkan kemerdekaan,
dia akan menjadi bagian dari yang disebut sebagai komprador. Mereka yang berkolaborasi dengan penjajah Belanda. Kita bersyukur, mudah-mudahan yang kuliah di sini bukan sekedar kuliah untuk persiapan kerja, tapi kuliah untuk menjadi pendorong kemajuan bangsa seperti nama kampusnya Bung Hatta. Terima kasih. Salam hormat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.